Assalamualaikum anak-anak. Nah, jadi untuk kesimpulan dari surat Al-Ikhlas ini adalah kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Esa atau satu. Allah itu adalah Tuhan semesta alam dan seluruh makhluk bergantung kepadanya. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak beranak dan tidak pula memiliki orang tua. Jadi, Allah itu berbeda ya anak-anak dengan kita, tidak sama dengan manusia. Allah itu tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Kita juga tidak akan ada di dunia ini kalau bukan karena kuasanya Allah. Anak-anak, Allah itu maha kuasa. Oleh karena kekuasaannya itu, maka dia tidak memerlukan pertolongan hambanya untuk mengurusi makhluknya. Jadi, kalau Allah itu tidak memerlukan bantuan kita, tapi kita itu sangat memerlukan pertolongan Allah. Justru sebagai hamba sudah sepantasnya kita bergantung sepenuhnya kepadanya dengan tunduk dan patuh pada ajarannya. Jadi kalau Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat itu. Sholat yang mana? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu jangan sampai tertinggal. Karena sholat itu termasuk tiang agama. Jadi kalau kita tidak sholat, maka agama kita akan runtuh. Bayangkan saja jika rumah tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan runtuh kan? Rumah itu tidak akan bisa berdiri tanpa adanya tiang. Jadi sekali lagi sholat itu hukumnya wajib. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Surat An-Nas ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekkah. Surat ini termasuk surat yang pendek dan terdiri dari 4 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa." Al-Ikhlas ayat 1. Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan Imam Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dari Abu Aliyah dari Ubay bin Ka'ab bahwa suatu ketika orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW, "Gambarkanlah kepada kami bagaimana Tuhan engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan ayat ini hingga akhir surat. Surat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik tentang sifat-sifat Allah. Surat Al-Ikhlas ini nilainya sebanding dengan sepertiga isi Al-Quran. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas ini, sama aja nilainya dengan kita membaca sepertiga isi Al-Quran. Allah yang Esa adalah Tuhan yang melindungi segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dia tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi sekali lagi Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ya, begitulah anak-anak. Mungkin sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.